Inilah keris yang terlihat sederhana dan sering diabaikan. Padahal sebenarnya ini adalah keris yang cukup istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat sederhana tapi sekaligus istimewa ya. Jadi keris ini adalah keris yang berdapur tilam upih. Jadi kira-kira apa keistimewaannya? Jadi keris yang sering dianggap sebelah mata ini nanti akan saya bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi ini adalah salah satu keris jadi milik saya, jadi pegangan saya juga ya. Jadi tilam upih. Kebetulan ini memang tangguhnya atau diperkirakan dari era Mojopahit ya. Dari beberapa ciri bilah, materi bahan ya, sama tempaan ya. Nah, keris tilam upih ini mungkin teman-teman sering kesulitan membedakan dengan brojol ya. Hampir mirip dengan brojol ya, jadi lurus gandek polos, bilahnya itu limpo atau nggak pakai odo-odo, jadi nggak gigir sapi ya. Kalau yang brojol nggak ada tikel alis, tapi kalau yang tilam upih pakai tikel alis seperti ini ya, kelihatan jelas ya. Bedanya dengan brojol cuma itu aja. Kalau dengan jalak, kalau jalak itu bilahnya bagian tengahnya ada yang tebel atau ada odo-odonya atau gigir sapi, itu sudah masuk keluarga jalak. Tapi kalau yang bilahnya nggak ada odo-odonya ini masuk tilam ya, tilam upih ya, apalagi kalau ada tikel alisnya ya. Nah, tilam upih sendiri, jadi kenapa istimewa? Salah satunya adalah kalau teman-teman tahu mungkin beberapa pusaka di Keraton Jogja itu berdapur tilam upih. Nanti tak jelaskan. Nah, sebelum saya bahas tentang pusaka-pusaka di Jogja yang berdapur tilam upih, nanti saya jelaskan filosofinya sebentar tentang dapur tilam upih ya, terutama di dalam budaya Jawa ya. Jadi tilam upih ini adalah salah satu dapur. Jadi yang pertama yang istilahnya wajib dimiliki ya, salah satu keris pertama. Jadi kalau zaman dulu yang disarankan adalah tilam upih. Ini berkaitan dengan filosofinya yaitu ketentraman ya. Jadi memang doa harapannya, jadi si pemegang ini nanti hidupnya tentram, terutama nanti kalau sudah menikah. Jadi seringkali kalau zaman dulu itu seorang bapak ya, kalau anaknya mau menikah itu biasanya diberi keris tilam upih. Atau kalau punya anak perempuan biasanya nanti itu diberikan ke menantunya ya, dengan harapan jadi rumah tangga anaknya atau menantunya itu istilahnya bisa tentram dan damai. Jadi kenapa kok ini sering ada di hampir setiap keluarga di Jawa ya, keris dapur tilam upih ini. Nah, kenapa tidak bisa dianggap sebagai keris yang sepele istimewa? Karena beberapa pusaka utama di Keraton Jogja itu berdapur tilam upih. Antara lain, jadi itu kalau di Keraton Jogja ada Kanjeng Kiai Sri Sadono, itu juga dapurnya tilam upih. Terus ada juga Kanjeng Kiai Bromo Dedali, itu juga dapurnya tilam upih. Dan yang paling terkenal adalah Kanjeng Kiai Pulanggeni. Jadi itu berdapur tilam upih. Nah, jadi seringkali jadi teman-teman ada yang bilang Pulanggeni itu luk 5, Pulanggeni itu lurus gitu. Sebenarnya kalau dapur Pulanggeni itu adalah yang luk 5 ya, luk 5 dengan ganti polos itu ya. Tapi ada juga yang di beberapa buku dapur ada Pulanggeni lurus gitu. Mungkin ini berkaitan dengan salah satu pusaka utama di Keraton Jogja yang berdapur tilam upih yang bergelar Kanjeng Kiai Pulanggeni ya. Makanya sering kalau orang nyebut, oh Pulanggeni itu lurus ya, karena memang dapurnya tilam upih gitu loh. Jadi seringkali jadi orang-orang pun kalau dalam dunia perdagangan sering kalau dijual sebagai keris tilam upih mungkin susah, mereka akhirnya bilangnya keris Pulanggeni lurus seperti itu ya. Karena memang di Jogja ada yang namanya keris Kanjeng Kiai Pulanggeni, itu nama gelar ya, kalau dapurnya tilam upih. Jadi
memang teman-teman harus sudah tahu ya. Jadi ada nama gelar, ada nama dapur. Kalau dapur tilam UP sendiri itu sebenarnya itu yang Luk 5 Gandik Polos. Walaupun ada beberapa dapur yang nyebut Pulang Geni Lurus, itu ada. Tapi sebenarnya aslinya yang sering itu yang Luk 5 Gandik Polos itu. Nah, mungkin itu sekilas tentang keris dapur tilam UP ini ya. Jadi sekarang teman-teman tahu ya. Jadi ini bukan dapur yang sepele atau bukan dapur yang bisa dipandang sebelah mata kayak gitu ya. Nah, seperti apa detailnya dari keris tilam UP yang diperkirakan dari era Mojopahit ini mari kita lihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari keris yang dapur tilam UP ini ya. Jadi ini lurus, gandik polos ya, bilanya tidak pakai odo-odo atau tidak gigir sapi. Ricikannya cuma pejetan sama tikel alis ini tilam UP ya. Bedanya dengan brojol, kalau brojol tidak pakai tikel alis ya. Terus ada lagi yang mirip tilam UP adalah tilam sari. Nanti bedanya kalau tilam sari di belakang ada tingilnya, kalau ini polosan. Ini tilam UP dan ini memang diperkirakan dari era Mojopahit ya. Jadi dari tempaannya memang terlihat bagus ya, dan lebarnya juga tidak begitu lebar, jadi nggak lebih dari 2 cm untuk lebar bagian tengah bila ini. Nah, keris dapur tilam UP memang sering dianggap sebelah mata ya, karena sederhana dan banyak ya. Karena memang kalau di Jawa sendiri biasanya hampir tiap keluarga itu memiliki keris dengan dapur tilam UP ya. Karena ini memang salah satu dapur yang disarankan dimiliki, misalnya pertama kali dimiliki ya. Salah satunya adalah tilam UP ini ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.